Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Saleha di Magelang yang saya cintai karena Allah. Hari ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan apa, Bu? Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan apa, Bu? Setelah Ramadan Syawal. Setelah Syawal, setelah Dzulqa'dah, setelah Dzulhijjah, mulai ibu loading. Setelah Dzulhijjah Muharram, Safar, gitu kan ya, Rabiul Awal. Anak-anak TK itu sekarang hafal, Bu. Ya. Kenapa? Kan gitu kan anak-anak TK. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, gitu ya. Jumadil Awal, gitu ya, Bu ya. Kita para ibunya nggak pada hafal ya. Ya alhamdulillah. Baik. Berarti kalau sudah di bulan Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, banyak di antara hamba Allah ibu-ibu yang fokus ngejar bulan Ramadan tapi tidak memaksimalkan ibadah di bulan Sya'ban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Apa kata beliau? Subhanallah ya. Beliau itu sayang kepada umatnya, Bu. Makanya mengingatkan kita sebagai umatnya, kata beliau, Syahru Sya'ban, syahru yughafilun nas. Masyaallah. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa, Bu? Karena mereka fokusnya dengan bulan Ramadan. Padahal yang namanya bulan Sya'ban ini harusnya kita perkencang ibadah kita agar kita bisa maksimal dalam menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai kita di bulan Sya'ban, Bu, leha-leha, mager, boten ngaos, boten nopo-nopo, ya, nunggu momen Ramadan, ya. Momen Ramadan datang masih dalam kondisi dereng semangat. Nah, kenapa? Karena yang namanya amal sholih itu harus dibiasakan. Ibu-ibu, pernah nggak anaknya ikut lomba? Wonten putranipun lomba nopo gitu? Pernah? Lomba nopo, Bu? Lomba hafalan atau lomba nopo meneh? Main bola wonten? Mewarnai. Lomba nasional. Lomba nopo niku? Biasanipun. Lomba nopo? Robotik, ya kan? Anak-anak, ya. Coba tengok. Anak-anak kita kalau mau lomba nasional, sudah kelasnya nasional nggih, Bu? Ya. Itu kira-kira membutuhkan latihan apa mboten? Ya berapa bulan itu sebelumnya? 3 bulan? Sebulan? Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ya. Rata-rata lebih dari 1 bulan. Kenapa, Bu? Kok mereka harus latihan, Bu? Kenapa harus latihan? Biar lebih maksimal. Ibu-ibu ada yang putranipun atlet? Atlet renang, atlet memanah, atlet lari, wonten? Mboten? Masya Allah. Berarti ibu-ibu di Magelang ini salihah semuanya ini ya. Masya Allah. Ikutnya lombanya lomba tahfiz. Masya Allah. Ya.
Kalau anak-anak kita ikut lomba saja membutuhkan latihan 2 bulan minimal untuk menghadapi lomba nasional dengan harapan agar menjadi pemenang juara, ya. Maka sesungguhnya kita pun, Bu, dalam bulan Ramadan itu sedang berlomba. Berlomba untuk apa, ibu-ibu? Untuk mendapatkan surga. Dan surga itu adalah tempat yang paling mahal. Surga itu tempat yang paling indah. Maka barang siapa yang ingin memasuki surga, dia harus berjuang. Dia harus semangat. Tidak bisa surga dimasuki oleh orang-orang yang mager, orang-orang yang pengennya cuma nyekrol-nyekrol HP. Ya, harus semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk ngaji Al-Quran, semangat untuk datang ke majelis ilmu, semangat untuk salat malam, semangat untuk berpuasa. Kapan kita mulai latihan pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan? Sebenarnya seharusnya kalau 2 bulan sebelum Ramadan dimulai bulan apa, Bu? Rajab. Pinter, Masya Allah, Rajab. Tapi Rajab udah selesai, kita masih di tempat. Nggih mboten, Bu? Coba ada nggak ibu-ibu yang begitu? Rajab udah selesai, tapi yo kita masih di tempat kayak gini-gini aja. Yang baca Al-Quran yang mboten nambah, dereng nambah, sedekah yo dereng nambah, nggih mboten? Napa meleh? Puasa ya belum nambah gitu ya, subhanallah. Salat ya biasa-biasa saja, subhanallah. Padahal Rajab sudah selesai. Maka tidak ada kata terlambat. Yuk bismillah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita di bulan Sya'ban. Gimana caranya, Bu? Perbanyak zikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pun hafal dereng? Yo, di mau sesarengan yo. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pintar semua, Masya Allah. Ustazah, kenapa kok kita harus minta tolong? Karena, Bu, kalau kita nggak ditolong sama Allah, maka kita ndak bisa ibadah. Rasane ki abot tenan. Ya. Coba, Bu, di depan kita ada Al-Quran, di sampingnya ada HP. Ya. Yang paling ringan dibuka apa, Bu? Al-Quran apa HP? Masya Allah, jujur sedaya nggih. HP kan ya? Padahal Al-Quran sudah ada di depan loh, Bu. Ya, rasanya abot. Ya. Kenapa? Karena kita belum minta tolong sama Allah. Tapi kalau kita sudah minta tolong sama Allah, kita sadar, ya Allah, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, bekalku masih sedikit, perjalanan akhirat begitu panjang, saya harus butuh bekal untuk perjalanan akhirat. Maka bismillah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari setan gepeng. Ya. Setannya kita singkirkan, Al-Qur'annya dibuka. Masya Allah. Jadi penghalang, Bu, untuk kita ibadah zaman sekarang itu apa, Bu? Setan gepeng, leres ya, Masya Allah. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada hamba pertolongan Engkau untuk bisa diringankan dalam membaca Al-Quran. Ya Allah, ini tugas kita bersama ya, Bu ya. Masya Allah. Dan nanti kita belajar ya bagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kok imam kita semuanya nggih. Kita itu kan kalau pakai fikih orang Indonesia, baik saya maupun ibu-ibu semuanya mazhab Syafi'i. Berarti kita harus tahu siapa Imam Syafi'i.
Apa yang dilakukan Imam Syafi'i, Bu? Masya Allah. Beliau itu kalau sudah datang bulan Ramadan, Bu, sampun. Beliau fokus baca Al-Quran. Disebutkan Imam Syafi'i itu baca Al-Quran ini pun, Bu, 1 hari, Bu, khatam 2 kali. Masya Allah. 1 hari khatam pinten kali, Bu? 2 kali. Pertanyaan, ayo kita semuanya. Kita khatam 1 kali berapa lama? Enggak, di bulan Ramadan 15 hari 1 kali khataman. Alhamdulillah, mirip-mirip sama Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i 15 hari udah 30 khataman, Bu. Jadi khusus di bulan Ramadan ya, Bu ya, itu diperbolehkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu boleh ya. Kalau di luar bulan Ramadan hukumnya makruh ya. Kita kalau di luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 juz kurang dari 3 hari niko hukum ini pun makruh. Tapi spesial bulan Ramadan niko pareng. Masalahnya, Bu, terkadang yang namanya bulan Ramadan itu kalau sudah menyapa kita, setan juga walaupun dibelenggu masih tetap ya. Masih tetap apa, Bu? Ada apa? Katanya setan tuh dibelenggu ya. Nanti pertanyaan ibu-ibu, tapi Ustaz, apa setan dibelenggu tetap ada maksiat gitu ya? Apa tuh? Kenapa tuh? Karena hawa nafsu kita. Ya. Tantangannya nopo, Bu? Kalau sudah masuk Ramadan, Bu, terutama ibu-ibu. Yo. Rame pasar sore. Nggih mboten? Di Magelang mboten nonton nggih? Banyak, Masya Allah. Kalau ibu-ibu yang jualan pasar sore nyiapkan dagangan dari kapan toh? Dari pagi, Masya Allah. Pagi udah disiapkan ya, Bu ya? Masya Allah. Bun, saniki berdoa sama Allah. Doanya begini, Bu. Ya Allah, saya pengen bulan Ramadan ini, tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan rizki kepada hamba di bulan Ramadan tahun lalu 1 M. Wah, kebanyakan apa mboten? Ibu-ibu Magelang nih tawaduk. Maunya berapa? Secukupnya itu berapa? 10 juta? Cukup? Insya Allah. Ya Allah, sebagaimana kemarin Engkau berikan kepada hamba 10 juta di bulan Ramadan, ya, tapi hamba capek ya Allah gitu ya, menyiapkan segalanya, maka ya Allah berikanlah kepada hamba rizki dari arah yang tak terduga, ya, rizki yang mana hamba bisa lebih fokus beribadah. Bu, minta itu sama Allah. Kalau niat kita jujur, Allah kasih. Lah kepripun caranipun Ustazah? Udah, nggak usah banyak mikir. Allah yang akan memberi. Ada kisah menarik, Bu, Masya Allah. Jadi ada seorang anak ya niat pengen mengumrohkan ibunya di bulan Ramadan. Dia minta sama Allah, ya Allah berikanlah ya Allah rizki dari arah yang tak terduga ya Allah. Saya pengen mengumrohkan ibuku di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti haji bersama Rasul, seperti haji bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdoa, berusaha, ya Masya Allah. Apa yang terjadi, Bu? Masya Allah, Allah kasih. Yang biasanya Allah kasih setiap hari 100.000, tiba-tiba Allah datangkan ya untuknya 5 juta, 10 juta. Ya, Masya Allah. Siapa yang mengatur itu? Allah. Allah titipkan kepada hambanya uang untuk bisa digunakan lebih baik dalam bersedekah. Maka kita minta sama Allah. Dan kalau minta sama Allah itu harus yakin. Harus apa, Bu? Ada nggak di antara kita minta nih kok nggak yakin?
Ya Allah, dodolanku yo sedina mung 50.000 untunge ya. Musuh yo pengen umroh Ramadan ya. Karena tahu umroh Ramadan tuh biasanya lebih mahal harganya ya. Itu berarti kita nggak yakin sama Allah. Allah itu, Bu, nih tipsnya, polanya harus kita pelajari. Allah itu akan memberikan kepada kita sesuai dengan pikiran kita kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, Allah nggak kasih. Ya. Tapi kalau kita yakin 100%, nggak 90%, maka pasti, Bu, Allah kasih. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Pikiran-pikiran yang negatif itu yang membuat hidup kita lebih runyam. Maka penting kita ibu-ibu untuk terus memanage hati kita. Kita besarkan rasa berbaik sangka kepada Allah, yakin dengan doa kita, minta sama Allah, dan Allah pasti akan beri. Ya, pasti. Ibu-ibu pernah nggak minta sama Allah dengan yakin Allah kasih? Pernah. Lah itu kan sudah ada pengalaman. Ya. Maka minta sama Allah, ya Allah, saya mau ya Allah Ramadan ini nggak disibukkan dengan dunia. Tapi ya Allah berikanlah dunia kepadaku dalam kondisi saya tidak mengejar-ngejar dunia. Ya, saya pengen fokus ibadah. Lah Ustazah, dari mana dunia itu datang? Allah yang akan mengatur semuanya. Ya, Allah yang akan mengatur semuanya. Bisa jadi tiba-tiba ibu-ibu ada project ya, atau ada apa, Bu? Ada pesanan. Di mana pesanannya itu ibu-ibu sudah nggak ngurusin lagi. Masya Allah. Didelegasikan ke orang karena pesanannya banyak, ribuan. Ya, ibu-ibu cuma ngambil untung aja. Masya Allah. Kan itu sesuatu yang tidak menyibukkan kita. Maka kita penting minta sama Allah. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha Kaya. Berikanlah kepada kami rizki yang cukup. Cukup untuk umroh, ya, cukup untuk lebaran. Kan biasanya ibu-ibu kalau orang Indonesia lebaran tuh kan Masya Allah ya, nyembelih jago, boleh Bu, tumbas apa, beli apa, baju baru, kue ya, bertoples-toples ya, padahal terkadang kuenya itu palsu ya. Kalengnya apa, isinya rengginang. Ya, itu namanya ngapusi, Bu. Ya. Udah seneng-seneng yang tamu, alhamdulillah ada biskuit terenak. Pas dibuka isinya jenang. Ya, subhanallah. Jadi jangan sampai waktu Ramadan kita itu habis, Bu, di dapur. Jangan sampai waktu Ramadan kita sama dengan waktu-waktu yang lainnya. Kita harus punya semangat untuk belajar memanage waktu agar bulan Ramadan menjadi Ramadan terindah di dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa Ustazah kok kita harus fokus ibadah begini? Panjenengan kalau sholat di luar bulan Ramadan itu pahalanya lebih sedikit daripada amal sholih yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu adalah bulan yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang beramal sholih di bulan Ramadan. Sedekah panjenengan di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan niko pahalanya benten, Bu. Maka kita berusaha mulai hari ini, tidak apa-apa, masih ada waktu ya, untuk nabung. Nah, buat apa Ustazah nabungnya? Katakan pada diri kita, ya Allah, saya pengen belajar nyumbang sedekah buat ngasih makan orang yang berbuka. Itu namanya amal soleh yang cerdas, Bu. Ya, kita itu kalau beramal soleh harus cerdas. Bukan hanya sekolah, ya harus cerdas itu, tapi beramal soleh. Panjenengan berpuasa, satu pahala dapatkan. Tapi jenengan berpuasa ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu setiap hari berazam ngasih makan orang 10 saja. Maka panjenengan dapat pahala pinten? 11.
Kan satu panjenengan 10 ngasih makan. Ya. Ustazah, ya kemarin tuh di Purbalingga bilang gini, kita itu kan udah patungan Us, ya di masjid itu ada, gitu ya. Kalau di Magelang itu enggak? Di masjid itu kita dapat jatah ngasih makan orang buka puasa. Pertanyaannya, dalam 1 bulan jenengan dapat jatahnya berapa kali? Berapa? 1 kali, ya. Nah, padahal yang namanya sedekah itu nggak harus 1 kali, Bu. Kalau Allah berikan kemampuan kepada kita ngasih makan setiap hari, maka itu lebih baik. Walaupun jumlahnya sedikit. Lah gimana Ustazah caranya? Caranya gini, ya. Ibu-ibu PR, PR ya. Tulis PR. Nggih, saya senang kalau ngasih PR, ya biar ibu-ibu langsung mengamalkan. Ibu-ibu di rumah punya botol air mineral kosong napa mboten? Nopo kencleng, nopo botol, nopo kaleng, terserah lah ya. Nanti ibu-ibu tulis sampai rumah, cari kertas, tulis, cari solasi ban, ya. Tabungan ngasih makan orang buka puasa. Udah diniatke. Ya, dari sekarang. Tabungan memberikan makan orang buka puasa. Sudah, Bu? Nanti pulang pengaosan ibu masukkan. Ada berapa uangnya? 5.000 masukin. 10.000 masukin. Diniatkan. Dan itu harus benar-benar disolasi ban ya, Bu. Ya. Jangan ibu-ibu seminggu lagi nggak punya uang diambil uangnya. Jangan. Ya. Nanti nggak jadi-jadi. Diniatkan. Ya Allah, iki tabungan akhiratku. Ya, ibu-ibu tulis tabungan akhirat untuk ngasih makan orang buka puasa. Sampun? Udah punya? Belum. Kita nggak kepikiran sampai sana. Ya. Tapi Ustazah saya udah punya di ATM, kata ibu-ibu. Bu, sesuatu tuh kalau nggak diniatkan itu biasanya kepake. Ya. Ibu-ibu di ATM ada uang, ya. Maka belum tentu kita dimudahkan untuk ngasih makan orang buka puasa. Bisa jadi itu uangnya malah ibu-ibu pakai untuk masak. Ya. Ustazah, untuk memberikan makan orang buka puasa itu apakah harus nasi bentuknya? Ya. Apakah harus nasi kotak? Semampunya. Jenengan bisa bikinkan jus gitu ya. Apalagi sih biasanya orang Indonesia itu makanan pertama kolak, apalagi? Saya sudah nebak mesti ada yang bilang gorengan ini. Ya, gorengan, jujur ya Bu ya, Masya Allah ya. Nggak apa-apa, itu kalau bahasa kita ngasih takjil gitu ya. Nah, itu lebih baik ibu-ibu daripada kita tidak memberikan sama sekali. Subhanallah. Jadi ini yuk bismillah yuk ibu-ibu kita niatkan dari awal. Karena bulan Ramadan tuh bulan kita menanam pahala, ya. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah ya ibu-ibu, kita itu kan gak pernah tahu kapan kita meninggal dunia, nggih mboten? Maka semoga amal ibadah kita yang sedikit Allah terima dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Karena nanti amin, di surga itu ada pintu sedekah. Siapa yang memasuki? Orang-orang yang pandai bersedekah. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara yang perlu kita pelajari adalah keutamaan dari berpuasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ibu-ibu boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil, Bu? Kita. Kita bukannya dipanggil? Iya, kita orang-orang beriman, ya kan? Apa kata Allah? Kutiba alaikumussyam. Sesungguhnya telah diwajibkan bagimu untuk berpuasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa tujuan kita diperintahkan berpuasa oleh Allah? Agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Jadi Ramadan itu, Bu, kalau kita umpamakan tuh seperti kita lagi mondok. Ya, tahu mondok, Bu? Kita itu lagi latihan. Kita itu lagi dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi insan yang lebih sabar. Kan begitu ya? Ibu-ibu biasa sarapan, ya jam pinten sarapanipun? Orang Magelang jam berapa? Jam 6 udah sarapan. Masya Allah. Ya. Sampun? Tiba-tiba kita diperintahkan untuk menahan. Ya, mboten sarapan tapi sahur. Siangnya harusnya makan siang, kita bersabar untuk tidak makan siang. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Maka sejatinya yang namanya bulan Ramadan itu bulan latihan. Latihan mengendalikan hawa nafsu, latihan bersabar. Dan semoga ketika 1 bulan kita berada di sebuah bulan di mana kita dilatih oleh Allah, digembleng oleh Allah, ya, untuk disiplin, untuk bersabar. Semoga 11 bulan setelah Ramadan kita menjadi insan yang lebih baik. Begitu kan ya, Bu ya? Jadi kita harus punya, Bu, ketika ada matahari terbit setiap hari itu kita tanya pada diri kita, ya Allah, amal soliku bertambah napa mboten nggih? Ya. Kalau ternyata amal solih sami mawon, Bu, dari yang kemarin, maka kita perbanyak istighfar. Ya. Sebaik-baik manusia adalah ketika Allah memberikan jatah hidup, ya, Allah berikan modal untuk beramal solih, maka ia menambah amal solih tersebut. Jangan sampai hari-hari kita justru akhirnya bertambah maksiat dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang namanya ibadah puasa nih kok kathah manfaatipun, Bu. Napa manfaatnya tadi diantaranya menjadikan kita lebih bersabar. Dan yang lebih luar biasa lagi, Bu, ternyata ibadah puasa itu bisa membantu seseorang untuk lebih sehat. Ya. Lambung kan biasanya tiap saat ibu-ibu makan. Orang Magelang biasanya ngemilih apa nggih? Gorengan lagi. Yang lebih sehat. Buah singkong. Ya, sehat napa mboten? Singkong godok, ya Bu, ubi rebus. Nah, itu kan mengenyangkan nggih. Kentang rebus. Kan jenengan di Magelang kan Masya Allah banyak tuh. Ya. Jangan kita ikut-ikutan orang kota, Bu. Ya. Ibu-ibu nanem singkong depan rumah, Masya Allah. Jadi toh, Bu. Ya. Jagung rebus. Nah, apalagi kacang rebus. Nah, itu kan menyehatkan. Napa? Pisang rebus, ya. Nggak usah digoreng, direbus-rebus saja, ya. Nah, coba Bu lihat, Masya Allah. Itu kalau ibu-ibu makan yang rebus-rebusan, maka biasanya badan lebih sehat. Nggih. Dan kalau kita berpuasa, Masya Allah, maka lambung kita beristirahat. Ya, biasanya tadi kan ibu-ibu ngemil tuh, ya walaupun tuh sehat, tapi kan tetap lambung dia akan menggiling, ya, dia bekerja. Tapi kalau puasa kita berikan, ya, jeda waktu agar lambung bisa beristirahat. Bu, orang-orang barat, ya, orang-orang barat, ya, barat tuh di mana, Bu?
Oh, barat. Oh iya, barat sana. Orang-orang bule, tahu orang-orang bule? Ya. Ketika mereka meriset, nah bedanya nih kita sama mereka itu, kita ini orang-orang yang nggih gitu ya. Tapi kita nggak paham manfaatnya apa, nggih mboten? Kalau mereka itu Bu, ya hobinya tuh meriset-riset. Ya. Jadi kalau ada apa mereka penasaran, apa sih manfaatnya gitu ya. Ternyata setelah diriset oleh mereka, Masya Allah Bu, mereka mendapatkan bahwa ternyata orang yang rajin berpuasa, daya imunitas tubuhnya meningkat. Masya Allah. Makanya mereka itu ada program 16 jam gak makan. Ya, 10 jam gak makan. Ya. Nah, kalau 10 jam gak makan, mereka cuma mendapatkan sehat saja. Kita, orang-orang Islam, ketika kita berpuasa meniatkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, maka bukan hanya sehat yang kita dapatkan, tapi kita juga mendapatkan pahala. Enak nopo mboten Bu jadi orang Islam? Enak ya. Nggih. Dan daripada ibu-ibu kan sekarang lagi musim tuh program diet gitu ya. Nggih mboten? Ada tuh. Namanya apa tuh? Yang dia nggak makan 14 jam. Namanya apa, Bu? Ada yang sudah mencoba ini? Kalau orang-orang kota begitu, ya. Itu 14 jam, 12 jam nggak makan. 16 jam bahkan. Ya. Apa namanya, Mbak? Ah, itu dia namanya. Ah, itu ada ya. Daripada mengerjakan itu ya, mending puasa Senin Kemis ya. Mending puasa Daud ya. Kenapa? Sehatnya dapat, pahalanya dapat. Masya Allah. Jadi mulai sekarang semangat Bu ya. Ustazah, kalau kita latihannya di bulan Syaban ini memperbanyak puasa apa pareng? Pareng ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membiasakan puasa di bulan Sya'ban. Jadi beliau itu Masya Allah ya ibu-ibu, latihannya dari mulai bulan Sya'ban ya, sampai ibunda kita ya, ibunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kata beliau Nabi kita Muhammad SAW itu kalau sudah bulan Sya'ban maka memperbanyak puasa. Jadi boleh Bu, kita puasa di bulan Sya'ban ya, latihan agar perut kita sudah terbiasa ya. Jangan sampai ya Bu, pas Ramadan jenengan lupa kalau puasa ya. Saya pernah mendengar cerita, ya ini kisah nyata. Ya ada orang itu ya pas bulan Ramadan ya kebablasan nggak sahur, biasanya sarapan makan ya 1 piring. Pas diingatkan oleh keluarganya, kan udah Ramadan puasa, walah udah makan 1 piring katanya gitu ya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita persiapan, dan orang-orang yang bersiap jauh-jauh hari itu akan berbeda dengan orang yang tidak bersiap. Maka mulai sekarang kita persiapkan diri kita baik-baik, perbanyak puasa, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sedekah, karena sesungguhnya puasa ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi seorang wanita ya, boleh tidak berpuasa kalau mendapatkan tamu bulanan. Dapat tamu bulanan haid ya, maka nggak boleh berpuasa. Ya kalaupun kita kuat, tapi Ustazah saya kuat Ustazah, yo nggak boleh Bu, ya mboten pareng ya. Karena orang haid itu nggak boleh berpuasa. Dia wajib mengqadha puasa tersebut setelah selesai bulan Ramadan, di saat ya wanita ini sudah tidak dalam keadaan haid. Atau orang nifas, orang habis lahiran ya, ini juga nggak boleh berpuasa ya. Jadi wanita yang dilarang untuk berpuasa adalah ketika dia kondisinya nifas atau kondisinya haid ya. Bagi ibu-ibu, teman-teman yang masih pada punya utang puasa, masih ada waktu bayar qadha ya. Jangan ditunda-tunda. Repot Bu. Kalau sudah keselang bulan Ramadan ya, kita masih punya utang tuh repot ya.
Maka ini mumpung ada waktu, yang belum bayar, bayar. Yang sudah bayar, alhamdulillah. Baik. Kemudian yang kedua, Bu, keutamaan bulan Ramadan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185. Kalau tadi 183, ya, yang kedua ini 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Apa kata Allah? Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maka barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasalah. Dan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan Allah muliakan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, Bu? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kenapa Mekah itu menjadi tempat terbaik di muka buminya Allah? Kenapa, Bu? Karena Al-Quran diturunkan di sana. Gimana? Pertama, ayat pertama yang turun, ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira, ayat nopo? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan itu diturunkan di kota Mekah. Makanya kota Mekah itu menjadi kota yang Allah muliakan di dalamnya. Masjidil Haram ada di sana, ya, tanah haram ada di sana. Dan setiap orang yang salat, ya, di tanah haram di kota Mekah yang masuk dalam kategori tanah yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali salat mendapatkan 100.000 pahala. Jadi panjenengan ibu-ibu kalau mau umroh itu niatnya diluruskan, ya, bukan hanya biar bisa update status, ya, bukan hanya diniatkan biar bisa foto depan Ka'bah, ya, tapi diluruskan niatnya, ya Allah, hidup hamba hanya sebentar, saya pengen umroh, ya, datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, agar pahala sholat hamba dilipat gandakan. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat pemimpinnya malaikat. Kenapa malaikat Jibril ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpinnya malaikat, Bu? Kenapa, Bu? Karena Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Masya Allah. Dan kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terbaik? Karena di antara mukjizat yang Allah berikan adalah Al-Quran. Maka panjenengan kalau di dalam hati ada rasa cinta kepada Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka pasti, bukan lagi kemungkinan, pasti Allah muliakan hidupnya panjenengan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat atas izin Allah. Al-Quran akan menemani kita di gelapnya kubur. Ibu-ibu, besok ketika kita berada di kubur, kita hanya berada di ruangan 1x2 yang begitu sempit, begitu gelap. Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran akan datang menemani kita. Masya Allah. Al-Quran akan datang dengan cahaya dan menyapa kita, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ia akan menemani kita sampai nanti hari kebangkitan. Dan pada hari kiamat, ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, Bu, maka Al-Quran ini akan mencari
Mencari mana jamaah salihah yang biasa membaca Al-Quran, mana jamaah salihah yang biasa mentadaburi Al-Quran, datang ke majlis taklim belajar tafsir Al-Quran. Masya Allah. Mana jamaah salihah yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan membelanya. Dan ini pentingnya untuk kita sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Dan setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, maka Allah akan jadikan mulia. Ya, baik. Kemudian, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Apa kata Rasulullah? Buniyal Islamu ala khams. Bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Disebutkan di dalamnya wasaumu Ramadan. Saumu Ramadan ini puasa pada bulan Ramadan. Apakah semua orang yang ada di muka bumi ini wajib berpuasa, Bu? Mboten. Maka syaratnya apa? Orang berpuasa. 1. Muslim, ya, orang yang beragama Islam, ya. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam mboten wajib, ya. Kenapa? Karena Allah mewajibkan untuk muslim. Yang kedua adalah balik atau sudah mendapatkan haid bagi kaum wanita, bagi kaum muslimah, atau sudah mimpi basah bagi kaum laki-laki. Ya. Jadi anak-anak kecil itu latihan mawon, Bu. Mboten antopo dereng diwajibkan. Ya. Tapi kalau sudah bapak-bapak, wah. Ya, bapak-bapak umurnya sudah 40, 50, 60 ya. Kalau masih kuat berpuasa maka wajib baginya berpuasa. Zaman sekarang, Bu, banyak enggak bapak-bapak datang bulan Ramadan minum, Bu? Padahal dia muslim. Siang hari minum. Kata apa kata? Kata. Kan enggak mungkin bapak-bapak menstruasi. Ya. Enggak mungkin juga bapak-bapak nifas. Nggih mboten? Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita suami-suami yang solih. Ya. Kenapa? Karena banyak di antara laki-laki zaman sekarang yang sudah tidak peduli lagi dengan kewajiban puasa. Padahal jelas yang namanya puasa hukumnya wajib. Ya. Coba orang-orang, Bu, laki-laki yang biasa nun sewu ngopi pagi hari, Bu, ditambah ngerokok ya biasa nih. Itu berat apa berat puasa, Bu? Oh, berat Ustazah. Lah napa? Ya. Asem mulutnya karena biasa ngopi, ya. Maka ini butuh perjuangan, minta sama Allah. Panjenengan sebagai istrinya ya berdoa sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah untuk suamiku, untuk bapakku, untuk siapa, Bu, anak laki-lakiku. Semoga engkau kuatkan mereka untuk berpuasa. Ya. Eman kalau mereka muslim tapi tidak berpuasa. Yang ketiga, di antara syaratnya, Bu, adalah orang yang memiliki akal sehat. Jadi nuwun sewu kalau ada orang ya akalnya kurang waras, akalnya kurang sehat, maka tidak diwajibkan baginya berpuasa. Termasuk zaman sekarang, Bu, tapi insya Allah teng Magelang mboten wonten. Ya, di kota-kota besar itu ada banyak kasus depresi, stres. Ya, anak muda, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, itu banyak loh. Bahkan mungkin zaman sekarang rumah sakit jiwa tuh rame. Nggih. Maka dari itu kita bersyukur sama Allah ketika Allah berikan kepada kita akal yang sehat. Ya. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita berpuasa. Jadi orang-orang yang depresi, stres itu masuk kategori nun sewu akalipun boten sehat. Ya, lagi sakit. Maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, ya, dia orang yang merdeka. Maksudnya merdeka bukan 17 Agustus. Merdeka itu bukan budak. Ya, ini wajib untuk berpuasa. Yang kelima, ya, sebagian ulama mengatakan diwajibkan bagi orang yang mukim. Mukim niko ibu-ibu mboten safar.
ya mukim teng griya, teng Magelang, maka itu wajib. Lah ustazah pripun kalau safar? Safar niko misalnya mudik, ya keluar kota. Boleh enggak berpuasa? Pilihannya ada dua. Kalau panjenengan kuat boleh puasa. Kalau panjenengan mboten kuat, mboten napa-napa, mboten puasa. Ada cerita unik, Bu. Ya. Ketika kami membawa jamaah umroh bulan Ramadan, ya. Apa yang terjadi dulu pada waktu bulan Ramadan? Ya, ada jamaah-jamaah yang pengen puasa. Padahal kita sudah sounding di awal, Bapak Ibu yang belum mampu untuk berpuasa mboten nopo-nopo, ya, mboten puasa karena kita lagi safar mau ke Madinah, perjalanannya jauh, ya, kalau dari Jakarta kurang lebih 9 jam, atau bahkan kalau landing di mana, kalau transit di mana, itu kan sampai lebih dari 11 jam, ya. Maka ada jamaah yang pokoknya Pak Ustadz saya maunya, Bu Ustadzah saya maunya puasa. Ya pun, mboten napa-napa. Ya. Ibu-ibu tahu yang namanya pesawat itu ya Bu ya. Ketika meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta, dia menujunya kemana kalau ke Madinah? Ke arah mana? Ke arah barat tuh Bu. Nah, berarti kalau ke arah barat, mataharinya kan semakin lama ya Bu ya, tenggelamnya itu. Jadi jamaah itu waktu di pesawat nih nanya ya, udah maghrib belum Pak Ustadz? Dereng. Udah maghrib belum? Dereng. Kayaknya lama banget ya. Sampai akhirnya nopo, Pak Ustadz iki bilang gini, ayo Bapak Ibu, ya insya Allah niki pun maghrib buka gitu ya. Terus pada buka, ternyata pramugari baru bilang, Bapak Ibu yang berpuasa siap-siap kita akan memasuki waktu maghrib. Kata jamaah gini, sudah buka katanya gitu ya, Masya Allah. Karena memang lama Bu, Subhanallah. Jadi rasanya ini memang nggak apa ya, puasanya udah lama gitu, Masya Allah. Jadi panjenengan kalau mau umroh enaknya itu pas bulan Sya'ban ya, akhir bulan Sya'ban. Kalau memang mau puasa Ramadan, nanti tanggal 1 Ramadan posisi panjenengan sudah di sana, itu lebih enak. Ya. Tapi kalau mau mengambil akhir Ramadan, i'tikaf di sana, ya, maka panjenengan boleh dua pilihannya, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Saya doakan ya ibu-ibu, semoga kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa beriktikaf di Masjidil Haram. Amin. Ya Masya Allah Bu, nikmat Bu, nikmat ya. Kayaknya kita tuh nggak dikasih ngantuk Bu. Ya. Kalau pas malam bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, Masya Allah Bu, imamnya enak, merdu-merdu. Ya. Sepertinya tuh kita memang nggak dikasih ngantuk. Kenapa? Karena lihat orang-orang pada baca Al-Quran, ya, ikut imam, sholatnya biasanya tarawihnya 2 kali. Kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, ya, itu ba'da isya, ya, kemudian dia berhenti istirahat sejenak, baru kemudian sekitar jam 12 malam, pertengahan malam mulai lagi. Dan itu rata-rata ya Bu, saya lihat itu orang-orang tuh semangat, ya. Bahkan mereka sebagian nggak pulang ke hotel. Ya, kenapa? Karena nanti kalau sudah pulang ke hotel nggak bisa masuk lagi Masjidil Haram, udah ditutup. Ya, Masya Allah. Pulangnya kapan Ustazah? Kalau yang itikafnya 10 hari total di Masjidil Haram ya nggak pulang-pulang ke hotel. Tapi kalau mau pulang ke hotel, ya misalnya biasanya ba'da syuruk, habis terbit matahari, besok pagi habis sholat subuh nunggu syuruk baru pada pulang. Ya, balik lagi ke masjid kapan? Ba'da duhur. Ya, tidur Bu, ya itu Masya Allah ya barokah ya. Tidur pagi hari setelah pulang dari Masjidil Haram 3 jam itu kayak 12 jam. Masya Allah, Allah kasih barokah. Terus malamnya mboten sare, mboten. Ya. Karena semangat di situ, banyak orang gimana nggak pada tidur. Ya. Ada yang tawaf sunnah, ya. Ada yang baca Al-Quran, ada yang Masya Allah bersama keluarganya mereka makan. Masya Allah rame Bu, Masya Allah. Kalau di Indonesia kan sholat tarawih ya Bu ya, habis sholat tarawih pada bubar barisan. Malah terkadang nun sewu nggih Bu nih, hati-hati ya. Banyak di antara kita nih orang Indonesia ini habis sholat tarawih nyetel sinetron. Subhanallah, eman waktunya. Ya, itu TV harus dipensiunkan dulu Bu. Ya, enggak. Bulan Ramadan kita bilang maaf ya TV kita pensiunkan dulu.
Ya, kenapa? Karena itu godaan juga. Bagi simba-simba yang nggak punya HP, yang HP-nya mau bisa SMS, masih ada nggak simba-simba? Atau nggak punya HP sama sekali, tantangan keduanya apa? TV. Yeah. Jadi dipensiunkan dulu, dibungkus dulu. Ya. Dibungkus, ya kita bilang ke diri kita, ya Allah saya pensiunkan dini nih TV, ya khusus di bulan Ramadan, ya syukur-syukur selamanya, ya latihannya pas bulan Ramadan lah, ya pulang dari sholat tarawih, ibu-ibu mau Quran, masya Allah, ya persiapan racik-racik buat sahur, masya Allah indah bu, ya masya Allah. Baik, jadi membayangkan sholat di Masjidil Haram gitu, masya Allah. Mugi-mugi Allah paringi gampil nggih ibu-ibu nggih. Amin. Baik. Kemudian terakhir, ibu-ibu, orang yang wajib berpuasa itu dalam keadaan tidak sakit. Ya, jadi ada mampu di sini. Atau tidak dalam keadaan tidak mampu. Misalnya pripun usada tidak mampu, misalnya ada simbah-simbah, ya. Usianya 100 tahun. Nah, kalau puasa mboten mampu, maka di sini simbah ini nggak wajib puasa bu, ya. Kenapa? Karena sudah nggak ada kemampuan, tapi wajib bayar fidyah. Nah apa bu? Fidyah. Ya. Kalau orang sakit, ya lagi sakit nggak mampu puasa, mboten napa-napa, mboten puasa. Tapi nanti ada masa dikodo. Ya, kodone kapan? Setelah dia sehat dari sakitnya dan setelah Ramadan usai. Jadi masya Allah, Allah tuh zat yang maha baik, tidak memaksakan orang yang sakit untuk berpuasa. Baik, itu syaratnya nggih Bu. Ya, sekarang kita belajar rukun puasa. Nah ini penting nih. Di antara rukun puasa adalah niat. Bahkan niat ini menjadi rukun untuk semua ibadah agar diterima di sisi Allah. Maka penting bagi panjenengan kalau mau puasa wajib, terutama di bulan Ramadan, niatipun dari malam hari. Jadi bedanya puasa sunnah sama puasa wajib Bu. Kalau puasa wajib niatnya dari malam, ya. Kalau puasa sunnah panjenengan bisa niat dari siang, ya. Misalnya panjenengan tadi malam nih belum ada niat puasa, ya. Tadi pagi belum sarapan karena buru-buru datang ke sini. Terus jenengan ada, ya Allah saya pengen puasa deh hari Senin gitu ya. Terus niat, kan saya belum makan belum apa, udahlah saya puasa aja sampai sore niat, ya. Maka boleh. Diniatkan puasa Senin hari ini, maka boleh. Itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib khusus spesial, niatnya dari malam hari. Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa sejak terbit ya fajar, bukan sejak terbit matahari nggih Bu nggih. Gampangane sejak adzan subuh sampai adzan maghrib. Sampai matahari tenggelam, ya kita nggak boleh yang namanya memasukkan makanan atau minuman dan yang membatalkan puasa. Nanti kita belajar yang membatalkan puasa nih konopo, baik, sampun Bu. Nah kita belajar yang membatalkan puasa. Nopo mawon yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum dengan disengaja. Jadi kalau panjenengan lapar ya terus sengaja makan walaupun nggak ada orang tetap batal. Ustazah, kalau seumpamanya kita lupa, benar-benar lupa nih, ya ibu-ibu pagi-pagi berangkat ke sawah, ya ngapain Bu? Nanam cabai, ya misal metik cabai, pulang kan panas tuh matahari menyengat, ya. Pas pulang saking hausnya, ya, dan itu benar-benar lupa. Ibu-ibu ambil gelas, ya, nyuntak air, masukkan air ke dalam gelas, minum 1 gelas, ya, habis, ya, masya Allah. Terus ibu-ibu baru ingat, alhamdulillah ngelae pun apa Bu? Pun hilang gitu ya, hausnya udah hilang. Pas
pas Allah ingatkan, astagfirullah puasa gitu ya. Pun dilanjut. Ya, niko rizki dari Allah. Ya. Anggi. Loh, jangankan air minum 1 gelas, ibu makan soto 1 mangkok. Ya, ya. Kalau memang benar-benar lupa, maka boleh dilanjutkan. Dan yang tahu lupa atau tidak itu kita dan Allah. Ya, jadi boten pareng pura-pura lupa. Ada memang ustazah orang-orang yang benar-benar lupa ada. Ya. Habis makan 1 mangkok soto, ya. Makan 1 piring nasi, lupa. Ya, masya Allah. Dan ini nikmat, nikmat ya. Tapi mboten pareng diulangi bu. Ya. Besok pura-pura lupa, mboten pareng. Ya. Itu benar-benar memang lupa. Napa bu? Lupa, masya Allah. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah ketika datang haid. Ketika datang nifas. Ustazah, saya itu ya rasa-rasane 5 menit sebelum adzan kok kayak ada yang keluar gitu ya. Keluar sesuatu di, mohon maaf ya, di celana dalam misalnya. Ini nggak apa-apa, perempuan semua kan ibu-ibu. Maka panjenengan wajib untuk lihat ya, itu yang keluar apa? Kalau yang keluar ternyata darah haid, walaupun 5 menit sebelum adzan tetap batal. Tapi ya Allah eman, kan biasanya gitu. Terus dari pagi udah ngempet, napa bu? Minum, ya buatan dahan, buatan minum. Kok ya 5 menit kok ya tamunya datang gitu ya. Tetap batal. Dan itu hari itu kita dihitung buatan puasa. Masya Allah, ada nggak yang pernah begitu? Oh ada. Itu berarti ujian bu. Padahal 5 menit lagi mau buka loh. Masya Allah. Ya. Dan orang nifas ya kalau misalnya ibu-ibu melahirkan di tengah bulan Ramadan, maka esok harinya boten parang puasa pun. Ya. Karena diantara yang membatalkan puasa adalah ketika datang haid atau datang nifas. Yang ketiga, apa yang membatalkan puasa? Di antaranya adalah muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja ini bagian dari apa-apa yang membatalkan puasa. Ibu-ibu pernah nggak muntah nggak disengaja? Misalnya apa? Hah? Mabuk perjalanan. Nah itu kan muntah nggak disengaja ya. Kalau muntah nggak disengaja berarti nggak batal. Tapi kalau ini ya tangan kita dimasuk-masukkan ke tenggorokan akhirnya muntah, maka itu yang membatalkan. Jadi diingat-ingat bahwa yang namanya pembatal puasa itu nggak semuanya jenis muntah membatalkan. Ya, kalau memang kita tidak ya muntah dengan disengaja, maka itu boleh kita lanjutkan. Baik. Kemudian yang membatalkan puasa, ibu-ibu, adalah berniat untuk batalin puasa. Itu udah batal. Ya, itu udah batal. Niat. Baru niat loh. Ya misal, contohnya apa bu? Contohnya apa? Contohnya panjenengan, ya gak biasanya lihat nopo. Biasanya makanan favorit orang Magelang ini yang paling enak. Apa bu? Bakso. Masya Allah tawadu banget ya bakso. Ya, bakso atau apa lagi? Ada lagi? Es campur aja kali ya. Ya bakso kan panas-panas. Siang-siang kan es campur ngeleh ya bu ya. Haus. Ada es doger, es campur ya. Jenengan liatin, terus jenengan bayangin, ya Allah, aku pengen batalin puasa. Ya, ngicip es doger, pas pedagangnya baru jualan di pinggir rumah jenengan. Ya, maka ketika jenengan punya niat batalin puasa, kata para ulama termasuk Imam Syafi'i, maka di sini jenengan sudah batal puasanya. Kalau niat batalin puasa, maka hati-hati ibu-ibu. Ya, kalau ada makanan favorit, minuman favorit, kita langsung mengatakan saya sedang berpuasa. Kalau ada niat pengen batalin puasa, walaupun minumnya itu nggak jadi, makannya nggak jadi, tetap batal.
Baik. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Nah, ini ngeri-ngeri sedep nih, Bu. Ya. Ya. Jadi ibu-ibu kalau bulan Ramadan siang hari nggak usah dandan dulu depan suami. Ya. Kenapa? Karena khawatir ya terjadi hal-hal yang tidak diduga. Ya. Betul. Kalau siang bulan Ramadan ibu-ibu ndak usah pakai parfum dulu di depan suami. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki kalau menyium bau parfumnya wanita itu syahwatnya langsung tidak baik-baik saja. Ya. Makanya penting bagi kita kalau di siang bulan Ramadan sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Karena kalau mung napa Bu, kerjaane berduaan sama suami itu yang dikhawatirkan itulah sesuatu yang tidak terjadi itu. Ya. Jadi penting bagi kita untuk benar-benar menjaga. Kenapa Ustazah? Karena nanti kafarohnya berat, Bu. Ya. Kalau ada suami istri melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan disengaja dengan mengetahui hukumnya bahwa itu dilarang, maka kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Berat napa mboten? Ya, ini kan nggih 2 bulan berturut-turut loh, Bu. Ini kan sebenarnya mau ngempet sehari ya, Bu ya. Sabar gitu loh. Lah ini nggak sabar kan padahal malam ya ada waktu malam. Ya. Maka kalau sampai disengaja ya Masya Allah kafaratnya panjang, Bu. 2 bulan berturut-turut. Ya Allah. Berat ya, Bu ya. Maka ini penting ya, untuk kita banyak-banyak meminta kepada Allah agar kita dan suami kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak aktivitas ya sehingga kita dilupakan sama Allah di siang hari bulan Ramadan untuk berhubungan biologis dengan suami kita. Baik. Kemudian di antara yang membatalkan puasa, Bu, ya, adalah ketika panjenengan diinfus. Infus itu membatalkan puasa. Kok bisa Ustazah infus membatalkan puasa? Nggih. Karena infus itu pengganti makanan. Orang diare ya Bu ya. Ya, enggak ada makanan masuk biasanya apa? Diinfus, ya. Dan kata para ulama sepakat bahwa infus itu membatalkan puasa. Maka minta sama Allah agar kita disehatkan terus, ya. Ketika datang bulan Ramadan. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustazah kalau mau suntik tok, suntik itu tidak membatalkan puasa. Suntik apalah jenisnya ya. Ya boleh ibu-ibu suntik apa? Itu maksudnya tidak membatalkan puasa. Karena suntik ini posisinya tidak menggantikan makanan. Ya, tapi kalau infus itu membatalkan puasa. Napa, Bu? Bekam ikhtilaf para ulama. Ya. Bekam kalau sampai dia membuat lemas badannya, maka ini batal puasanya, membatalkan puasa. Tapi kalau habis dibekam masih kuat-kuat saja, maka boleh berpuasa. Ya. Dan kalau bisa ibu-ibu yang namanya bekam di bulan Ramadan itu malam hari aja. Kalau pengen bekam, ya. Karena setiap kita ini berbeda-beda kondisinya. Ada yang habis bekam harus makan, ada yang habis bekam harus minum. Ya, khawatir kalau nggak begitu nanti langsung pingsan. Nah, ini juga sama ya, donor darah semuanya sama. Ya, itu dikembalikan ke kondisi masing-masing. Ya, begitu nggih Bu nggih. Celakan Bu, membatalkan puasa napa mboten? Celak. Ibu mau celak. Tahu celak nggak? Meripatnya dicelain. Nah, itu membatalin puasa napa mboten? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang enggak tahu gitu ya. Boten membatalkan puasa. Karena kan celak enggak mengenyangkan, Bu. Iya. Nggih mboten? Nggih. Ibu-ibu ada lagi nih apa yang biasa, sampoan. Membatalkan puasa nama mboten? Mboten. Tapi kalau sampoan sambil sengaja minum, maka ini membatalkan puasa. Lumayan gitu ya. 1 tetes. Itu sudah batal puasanya. Ya. Sikat gigi, Bu, membatalkan puasa apa mboten? Sikat gigi nanti ada detailnya. Jadi gini.
Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam kitab ya Matan Abu Syuja, beliau mengatakan ya madhab Syafi'i itu makruh kalau sikat gigi sudah menjelang zawalus syams ba'da duhur ya. Itu makruh. Kenapa? Dikhawatirkan ada air yang masuk ya. Tapi kalau panjenengan bisa memastikan airnya tidak masuk, maka boleh kita membersihkan mulut ya. Subhanallah ibu-ibu ya, yang namanya membersihkan mulut ini memang sesuatu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama bersiwak. Tapi spesial untuk bulan Ramadan ya, kalau kita mau membersihkan mulut ya boleh di pagi hari atau pas sudah buka puasa. Karena bau orang yang berpuasa itu mulutnya di hadapan Allah seperti aroma kasturi. Masya Allah. Keren ya Bu ya? Masya Allah. Baik, itu diantara yang membatalkan puasa. Ya, baik. Kemudian kita belajar ya, selain yang membatalkan puasa ada berapa ibu-ibu? Yang ibu-ibu tulis ada berapa? 6. Baik. Ada lagi nggak yang belum saya sebutkan? Apa Bu? Apalagi keluar mani itu batal tuh. Keluar mani itu batal. Gimana caranya Ustazah? Ya, baik dengan, mohon maaf ya Bu, ini karena fikih babnya jadi saya harus jelaskan. Ya, nyun sewu bukan vulgar, bukan. Ya, tapi ini kita harus tahu. Keluar mani itu apakah hanya dengan berhubungan biologis? Tidak. Ya, orang-orang yang nun sewu nggih, mohon maaf ya. Di siang hari bulan Ramadan, naudzubillah summa naudzubillah, zaman sekarang itu ngeri Bu. Ada banyak orang itu nun sewu yang nonton video-video yang tidak baik. Nah, gitulah ya. Habis nonton YouTube yang kayak gitulah ya. Itu tidak layak untuk dilihat, ya. Tiba-tiba membayangkan dan keluar mani, walaupun tidak berhubungan ya dengan istrinya, dengan suaminya, tetap batal puasanya. Ya, maka hati-hati. Zaman sekarang itu ya Allah, ya tantangannya apa Bu? Ya tontonan. Ya. Jadi kalau ada orang sampai nonton video-video yang nggak layak ditonton, ya, dan sampai keluar air mani, maka ini termasuk yang membatalkan puasa. Ya subhanallah. Baik, kemudian yang membatalkan puasa juga murtad. Ya, naudzubillah summa naudzubillah, mugi-mugi Bu ya kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk memegang iman Islam ini sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Perbanyak doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ada orang malam hari niat berpuasa, tiba-tiba jam 9 murtad. Ya, murtad itu keluar dari Islam, maka puasanya otomatis batal. Ya subhanallah. Jadi ngeri lah Bu. Ya, zaman sekarang itu zaman dimana keimanan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjual agama kita hanya untuk mendapatkan satu kardus mie. Ya subhanallah, agama kita itu agama yang Allah ridhoi. Ya, orang yang berpegang teguh dengan iman Islam, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya. Baik, kemudian yang membatalkan puasa juga adalah ketika seseorang ya dia mengalami kondisi gila. Nah, itu batal tuh. Walaupun hanya 2 jam gilanya waras lagi, batal. Ya. Memang ada ustazah gila 2 jam ada. Ya. Orang gila 2 jam Bu, ada Bu. Ya. Dan ini ngeri. Ya. Jadi yang namanya penyakit itu ada 2. Ada penyakit jiwa, ada penyakit apa Bu? Medis, penyakit bukan penyakit jiwa, maksudnya penyakit jasad, ya. Penyakit jasad itu misalnya apa Bu? Stroke, jantung, asam lambung, apa lagi? Asma, kolesterol, ya itulah ya. Nah, itu semua penyakit jasad. Penyakit jiwa itu misalnya apa Bu? Depresi, nggih? Terus napa?
Stres. Ibu jangan mendefinisikan stres. Ibu-ibu nggak punya uang terus stres terus batal puasa, nggih? Ya. Itu stres katanya ya. Enggak. Stres tuh sebenarnya lebih ke depresi. Depresi itu begini, Bu. Subhanallah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya pernah ya diberikan kesempatan mengisi bareng psikolog di Yogyakarta. Beliau mengatakan, kata beliau, yang namanya stres itu nggak semua stres itu gila. Ya, kata beliau dikatakan dia itu gila, ya, kalau sudah mencapai depresi. Depresi ini kok apa tumpukan stres, ya, sampai dia lupa dengan dirinya. Biasanya orang kalau sudah depresi tuh Bu lupa mandi, ya, lupa mandi. Orang-orang depresi itu bisa nggak mandi sebulan loh Bu. Lupa makan, lupa anaknya, lupa ibunya. Subhanallah. Ini depresi. Ya, maka orang-orang yang depresi ini dia tidak wajib berpuasa. Dan ibu-ibu zaman sekarang itu banyak penyakit itu. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan sebuah doa. Doanya apa Bu? Biar kita dijauhkan dari yang namanya gila. Doanya begini. Allahumma, tulis Bu. Ini kita minta sama Allah perlindungan biar dijauhkan dari penyakit-penyakit berat, dijauhkan dari yang namanya gila. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Sudah? Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Sudah? Wal jununi. Sudah? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wal juzaza al juzami. Nanti kita belajar terjemahannya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi as-sad ya sad wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami wa min sayyi'il asqami. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Sayyi'il asqami. Saya terjemahkan dulu, nanti kita baca bareng-bareng ya Bu. Allahumma artinya pun apa Bu? Masya Allah pinter semuanya. Loh, mung bisa nih Allahumma ya Allah Ustazah. Nggih, mboten napa-napa. Ya. Allahumma ya Allah. Ini aku sesungguhnya inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika itu artinya pun ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Dari apa Bu? Minal barasi, dari penyakit kulit belang. Penyakit kulit belang itu Bu termasuk di dalamnya penyakit kusta. Ya, itu termasuk. Atau biasanya penyakit kulit belang itu muncul tiba-tiba putih-putih di sekujur tubuhnya. Ya. Jadi nggak rata. Ya, nun sewu nggih. Ibu-ibu mungkin pernah lihat ada orang kulitnya coklat tiba-tiba muncul kayak belang-belang putih. Nah, itu penyakit kulit belang. Ya. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit belang. Kenapa, Bu? Kok penyakit kulit belang ini kita diminta untuk berlindung kepada Allah? Kenapa, Bu? Karena bagi sebagian orang yang diberikan ujian oleh Allah kena penyakit kulit belang ini nggak mau ketemu orang. Ya, kan malu. Gimana? Karena langsung penampakannya. Ya. Yang kedua, ya, kita minta berlindung kepada Allah wal jununi. Ya. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari penyakit gila dan keturunannya. Ya tadi, depresi, apa boleh? Stres-stres yang bertumpuk. Nah, itu gila namanya ya. Wal junun. Banyak sekarang itu orang-orang kena ujian begitu, Bu. Ya ada orang punya mobil banyak, punya rumah banyak, tapi keblinger, Bu. Tahu keblinger nggak? Ya gila. Naudzubillah, nas'alullah as-salamah. Ya. Kenapa kok bisa gila padahal mobilnya banyak, rumahnya banyak? Karena dikejar-kejar debt collector. Ya. Jadi itu bisa menyebabkan gila. Ya. Wal jununi. Tadi apa junun? Gila. Kayaknya ibu-ibu pintar bahasa Arab ya. Ya. Tapi nggak boleh bilang ke orang junun. Ya, nggak boleh ya. Wal judami. Oh, ini nih Bu nih. Subhanallah. Al judam, ya kata para ulama penyakit lepra. Lepra. Wa min sayyi'il asqami, atau wal judami ada yang mengatakan penyakit menular. Kayak kemarin Covid itu, Bu. Ya. Itu kita diperintahkan banyak baca doa ini nih. Ibu-ibu, kita tenangkan dulu diri kita masing-masing. Jangan terlalu panik dengan isu-isu yang ada. Nggih. Kalau hari ini ibu-ibu sempat ada yang dengar isu bahwa akan terjadi Covid yang kedua, maka ndak usah panik. Ya, ini saya nasihatkan untuk diri saya dan ibu-ibu. Ya, kenapa? Karena terkadang kepanikan itu justru menurunkan imun tubuh panjenengan. Kita yakin bahwa kita punya Allah, nggih mboten? Dan sesuatu itu tidak akan terjadi pada diri seorang hamba kalau Allah belum mengizinkan. Maka nanti kalau ada berita-berita isu-isu yang kan sekarang lagi musim tuh, ya isu-isu begitulah ya, akan ada Covid, sudah kita nggak usah panik, tenang, baca doa ini, ya. Dan subhanallah banyak ya ibu-ibu, ya teman-teman di Yogyakarta yang mengamalkan doa ini, Allah jauhkan dari penyakit Covid, ya subhanallah. Ya jadi baca doa ini. Dan terakhir tadi ya, kan baru 3 toh Bu? Wa min sayyi'il asqami, dan kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang berat. Ya, penyakit berat ini kan apa contohipun? Yo jantung, yo napa boleh? Stroke, ya, pikun, ya kan? Zaman sekarang banyak tuh orang pikun. Itu juga kita minta sama Allah semoga kita dikuatkan ya pikiran kita. Ya. Jadi subhanallah ibu-ibu, doa ini bagus banget ya, dibaca oleh panjenengan. Dan yang penting itu begini sebenarnya. Orang beriman itu, Bu, kalau imannya udah bener, Bu, sama Allah, maka Allah pasti akan berikan ketenangan batin. Ya, mboten komrungsung, nggak ada rasa takut nanti kepiye sesok lek maem. Ya, nggak ada rasa takut nanti gimana aku mau menikahkan anakku tahun depan, mboten. Kenapa? Karena ia melibatkan Allah, yakin sama Allah, Allah akan kasih jalan. Orang yang suka panikan, Bu, orang yang suka kemerungsungan, Bu, biasanya sering sakit. Ya, kenapa? Karena banyak yang dipikir, apa-apa dipikir, ya. Daripada kita banyak mikir, lebih baik dipikir. Nah, gitu kan ya? Jadi ini penting bagi kita untuk baca doa itu. Yuk dibaca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami.
Masya Allah, pintar semua ibu-ibu. Ini doa ditulis nanti ibu-ibu di kertas, ibu-ibu tempel, ya. Karena kalau ditulisnya di buku catatan ibu-ibu bingung lagi bukunya di mana ketelingsut. Ya. Kira-kira paling enak ditulis di mana? Di tembok? Boleh. Tulis tembok atau dihafalkan. Ya. Semoga dengan kita meminta kepada Allah perlindungan dari 4 hal ini, Allah sehatkan kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa Bu untuk perbanyak zikir pagi dan petang. Karena ketika kita berzikir pagi dan petang sesungguhnya kita sedang meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan bakal muncul nih Bu. Ya, ini saya bukan peramal, bukan ya. Karena banyak perzinahan di mana-mana, ini akibat perzinahan. Ya. Akibat banyak perselingkuhan di mana-mana, akibat banyak orang laki-laki yang hobinya jajan. Tahu jajan enggak? Bukan jajan makanan cemilan, bukan ya, jajan ya. Jajan sama perempuan yang bukan mahramnya, maka Allah kasih penyakit menular. Jadi kata para ulama, di antara penyebab penyakit menular itu karena banyaknya perzinahan. Ya, maka kita perlu baca doa ini, dikencengin doa ininya. Ya, zikir pagi dan petang dikencengin. Ya, zikir pagi dan petang itu dibacanya kapan saja? Setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Kalau ibu-ibu nggak ada waktu karena harus menyiapkan anak-anak sekolah, maka boleh baca zikir pagi dan petang di siang hari. Ya, suaminya kerja, anaknya kerja, jam 10 habis sholat duha baru baca, boleh. Ya, itu keringanan, boleh. Daripada nggak baca sama sekali. Zikir pagi itu ya. Zikir petang kapan? Zikir petang setelah sholat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Kalau sampai nggak ada waktu, misalnya ibu-ibu harus kemana, maka boleh ba'da maghrib. Sudah hafal Bu? Zikir petang udah hafal belum? Kalau belum, nanti panitia ada bentuk PDF-nya. Ya. Ibu-ibu minta, kayaknya kalau sudah masuk grup ya nanti mudah-mudahan ada yang bagi zikir pagi dan petang ya. Begitu nggih ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar fikih Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah-langkah kita untuk memperbanyak amal ibadah. Amin Allahumma amin. Jika ada kebenaran tentunya datang dari Allah. Jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.